Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, hari ini kita mau bahas tentang apa sih efek dari sebuah dosa terhadap jiwa seseorang. Ya, yang pasti namanya dosa tentu memberikan efek buruk pada jiwa. Biasanya diibaratkan seperti kotoran yang menempel di dalam hati yang tadinya suci dan bersih menjadi kotor. Oke, but di sisi lain, di podcast ini kita hendak mengeksplor sisi lain dari efek dosa terhadap jiwa seseorang. Yang bisa jadi ini bisa menjadi perspektif baru dan memberikan harapan baru bagi para pendosa seperti kita-kita ini untuk mulai berubah dan membuka lembaran baru agar bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dikatakan bahwasanya beberapa pengalaman seseorang terbukti bahwasanya dosa memberikan pengaruh buruk. Hal ini bahkan sudah menjadi pembicaraan yang sangat umum karena hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana ia bisa berperan di kehidupan. Ia akan merasakan dirinya tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang besar, sehingga ia akan mengecilkan standar, cita-cita, dan bagaimana ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Ia akan berusaha mengucilkan diri dan merasa hanya bisa menjadi penonton dari kehidupan dan tidak memiliki peran-peran apapun yang pantas, sebab ia tidak memiliki kualitas. Namun, dengan memikirkan efek lain yang juga sama, ternyata di balik kotornya efek dosa tadi terhadap hati, di situ pada orang-orang tertentu dosa bisa mengingatkannya kepada Tuhan. Karena ketika ia melakukan dosa, jiwanya meronta. Saat jiwanya meronta, disitulah ia mulai menyadari bahwasanya selama ini ia tidak pernah mengingat Tuhan. Ia lalai. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kelihatannya taat di luar ya. Ya, misalnya dia seperti rajin sholat untuk orang muslim, rajin ke gereja, atau rajin ke setiap tempat peribadatan, dan bisa dikatakan memiliki sikap yang normal dan termasuk alim di antara kalangannya. Namun dia pasti memiliki sisi-sisi buruk. Nah, sisi-sisi buruk ini lah yang membuatnya tadi mengecilkan peran sehingga semakin tersisih dalam kehidupan. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki potensi besar untuk menjadi bermanfaat. Namun, karena ia melakukan dosa, ia menekan dirinya untuk tidak boleh keluar, hanya bersembunyi di balik dosa tersebut. Namun di sisi lain, ada beberapa orang yang menemukan pengalaman ketika melakukan dosa. Mereka teringat kepada Tuhan. Bagaimana ia mendapatkan berbagai pengetahuan, namun ia akhirnya jatuh pada posisi yang sama dengan orang-orang yang bodoh, melakukan dosa tanpa mengingat Tuhan. Dan akhirnya ia menyadari bahwasanya ibadah dan selama ini perbuatan baik yang ia lakukan ternyata dilakukan tanpa kehadiran Tuhan. Ia tidak melibatkan Tuhan. Ia hanya melakukan seperti rutinitas semata. Ia hanya melakukan, hanya untuk melepas tanggung jawab. Namun tanggung jawabnya entah kepada siapa. Ia tidak pernah meresapi nikmatnya beribadah kepada Tuhan. Selama ini, ia hanya melakukan semuanya karena sudah terbiasa. Oke, sampai di sini kita temukan bahwasanya kebiasaan belum tentu menunjukkan hakikat dari jiwa seseorang. Namun, hal yang pasti adalah kebiasaan tersebut berpengaruh untuk menjadi pengingat kepada seseorang ketika dia berbuat dosa. Kebiasaan-kebiasaan baik tersebut tetap saja memiliki kesadaran-kesadaran untuk mengingat Tuhan. Sehingga ketika ia berbuat dosa, ia heran, mengapa saya yang terbiasa tidak melakukan hal seperti ini? Saya yang terbiasa beribadah, mengapa saya tiba-tiba melakukan dosa yang begitu rendah? Dan aku menyakiti Tuhan, katanya.
di sisi lain aku mengetahui bahwasanya Tuhan memberikan segala nikmatnya kepadaku. Akhirnya jiwanya meronta, menangis ketika melakukan dosa itu. Sesudah melakukannya, ia menyesal dan mulai mengingat Tuhan. Di sisi lain, ia melakukan itu hingga berkali-kali jatuh bangun antara tobat dan maksiat. Bagaimanakah akhir cerita dari orang seperti ini? Tentu, hal seperti ini bukanlah hal yang baik. Manusia memerlukan kestabilan dalam kehidupan karena perubahan-perubahan yang tidak baik yang hanya berada di situ-situ saja akan membuatnya gelisah. Manusia cenderung mencintai perubahan yang menunjukkan ke arah positif. Oleh karena itu, mari semua orang-orang yang merasakan level seperti ini, yang pernah berada di level seperti ini saat ini, mulailah kita untuk melompat, menentukan, beraksi untuk memilih jalan perubahan yang hakiki, yang dimana kita harus mengetahui untuk apa kita hidup, kenapa kita diciptakan, apakah untuk tobat maksiat? Tentu tidak. Oleh karena itu diperlukan rencana-rencana yang jelas dan tertata dalam kehidupan. Saat kita mengetahui untuk apa kita diciptakan, di saat itu kita bisa mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tujuan penciptaan tadi. Oleh karena itu, yang pertama perlu dilakukan adalah mengetahui kenapa kita diciptakan Tuhan. Yang kedua, dan bergerak menuju tujuan ciptaan tadi. Sekian dari saya, dari kita semuanya. Semoga semuanya semakin baik dan positif, berjalan menuju yang cerah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, malam, pagi semuanya.